yang sedang kita pelajari. Pertemuan kedua masih tetap pada yang materi kita, yaitu apa? Kita sedang mempelajari apa? Pola makanan sehat, bergizi dan seimbang. Silakan anak-anak bisa mengeluarkan buku paketnya. Dibuka buku paketnya di halaman 299 ya. Sebentar saya buka PPT-nya. Iya, betul. Ya, minggu lalu ya, oke. Ya, minggu lalu Mr. Adi sudah menyampaikan materi ini ya, seputar tentang pola makanan sehat, bergizi dan seimbang. Minggu lalu saya sudah menjelaskan apa itu makanan sehat ya, guna makanan bagi tubuh kita itu apa, terus kalau udah guna atau fungsi makanan ya, terus kalau udah 6 macam zat gizi makanan, masih ingat 6 macam zat gizi makanan apa saja yang ada di Zoom? Silakan diaktifkan audionya. 6 macam zat gizi makanan. Coba Ben sebutkan satu saja, Ben. Halo Ben. Clarence, cek apakah audio saya sudah terdengar, Clarence? Ya. Oke. Coba Clarence sebutkan satu saja 6 macam zat gizi makanan, Clarence. Protein. Oke, silakan Nema. Karbohidrat, silakan Clara. Protein, karbohidrat apa nak? Maaf kurang keras. Mineral, oke. Jemima? Lemak, ada lagi? Silakan. Vitamin, ya, oke. Minggu lalu kita sudah membahas ini ya, 6 macam zat gizi pada makanan. Ya, ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin dan air, ya. Nah, minggu lalu juga Mr. Andi sudah menjabarkan apa itu karbohidrat, ya. Karbohidrat, apa itu lemak, apa itu protein, apa itu mineral, bahkan vitamin, ya. Vitamin. Terus kalau udah air, oke. Nah, terus pengaruh gizi terhadap kesehatan tubuh kita. Minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwasanya pertumbuhan kita itu benar-benar bergantung pada yang namanya makanan yang kita konsumsi. Ya. Terus makanan sehat, manfaat bagi tubuh, zat gizi bagi tubuh sudah juga ya. Nah, sekarang kita masuk pada yang namanya gizi yang salah. Oke, kita masuk pada materi yang namanya gizi yang salah. Gizi yang salah adalah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan. Maksudnya seperti apa sih? Ya, maksudnya seperti apa sih? Kok dikatakan jumlah zat gizi yang dikonsumsi lebih sedikit daripada jumlah yang dibutuhkan? Contohnya seperti ini. Saya mau bertanya terlebih dahulu, di kelas 7A siapa yang hampir setiap hari berolahraga, aktivitas fisik? Oke, ada Toby, ada Wilson, ada Gabriel. Kayaknya di Zoom ini ada siapa lagi nih? Yang di Zoom siapa yang hampir setiap hari berolahraga? Yang mengeluarkan keringat? Ada Jennifer, ada Levi. Oke. Nah, saya mau bertanya terlebih dahulu sama Wilson. Wilson olahraga apa, nak? Oh, pull up. Oke. Kalau Gabriel? Apa, nak? Oke. Kalau Toby? Apa, nak? Oh, bersepeda. Oke. Nah, kalau Mr. Rani mau tanya, kira-kira durasi waktu yang kalian lakukan saat melakukan olahraga itu berapa lama? Toby, Wilson, ataupun Gabriel?
1 sampai 2 jam. Oke. Mengeluarkan banyak keringat nggak? Banyak ya. Oke, banyak ya. Itu dilakukan setiap hari atau kadang-kadang? Hampir setiap hari. Oke. Nah, ini ya, yang dimaksud gizi yang salah itu yang dikatakan adalah apa yang kita konsumsi tidak memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan tubuh kita. Paling gampang Mr. Andi ambil contoh seorang atlet. Ya, seorang atlet. Seorang atlet contohnya ya, seorang atlet bersepeda, atlet sepeda, dia latihan setiap hari. Latihannya sehari 2 kali. Latihan pagi dan latihan sore anak-anak. Ini contohnya. Nah, seorang atlet sepeda ini dia membutuhkan protein 1000 protein yang dibutuhkan ya karena dia melakukan aktivitasnya pagi dan sore. Tetapi yang bersangkutan ya makannya pilih-pilih, nggak bisa makan, contohnya dia nggak suka makan daging, ya dagingnya dia daging tertentu, contohnya hanya bisa ayam goreng saja. Terus makan sayurnya mungkin seperti wortel saja, dia nggak bisa sayur-sayur dalam bentuk daun-daunan, dia nggak bisa. Terus kalau udah ya pokoknya pilih-pilih, sehingga asupan makanan yang dia konsumsi hanya mencapai 500 protein saja. Padahal dia butuhnya 1000. Tetapi dia mencapainya hanya 500. Berarti masih berkurang 5. Dia masih kurang 500. Sehingga apa? Itulah yang dikatakan kondisi gizinya kurang memenuhi kebutuhan. Ya, apalagi seorang atlet anak-anak atau kalian siswa, mohon maaf ya, saya tidak ada unsur menyinggung siapapun ya, tidak boleh kita menyinggung siapapun ya. Jadi sekali lagi pertumbuhan fisik kita itu dipengaruhi dari yang namanya kondisi gizi yang kita makan. Sebentar, Mr. Andi ada tamu sebentar aja. Iya, Gabriel. Maaf ya anak-anak ya. Silakan. Iya, jadi anak-anak, kalau kebutuhan gizi dalam tubuh kita kurang, contohnya tadi seorang atlet itu proteinnya dia kurang, yang pertama dia tidak bisa melakukan aktivitas fisik atau olahraga tersebut dengan maksimal. Dia nggak bakalan bisa. Satu, cepat capek. Ya, apalagi seorang atlet, boleh ditanya siapa yang aktif menjadi atlet di kelas ini, kan ada seorang Jennifer. Dia sehari bisa mengeluarkan berapa kalori yang dia keluarkan. Keringat itu kan kalori yang kita keluarkan, ya. Nah, kalau atlet kita kekurangan gizi, anak-anak kita kekurangan protein, akhirnya apa? Dia menyerang nanti ke lemak. Lemak terus kalau udah diserang ke anggota tubuh yang lain, sehingga apa? Terjadinya lah yang namanya cedera. Cedera. Ya, kalian tahu kram? Kita kram apakah saat kita berenang saja? Enggak. Saat kita berolahraga yang lain, kita lari bisa kram, betul ya? Saat kita senam bisa kita kram, bahkan saat kita tidur bisa kita kram. Ya, kram itu adalah salah satu faktor kondisi gizi yang kurang tepat. Contohnya dia kekurangan vitamin apa gitu, nanti kita cek. Ya, silakan Diva. Bisa nggak apa? Oh, vegetarian. Oke, ini pertanyaan bagus dari teman kalian. Boleh nggak seorang atlet itu vegetarian? Makanan vegetarian sekarang sudah bervariasi macamnya. Ya, kalau zaman dulu
makanan apa namanya rumah makan vegetarian itu kita cari sudah susah ya. Bagaimana kalau vegetarian mau menjadi atlet? Apakah tidak mencukupi kebutuhannya? Sekarang bisa anak-anak dengan contohnya susu. Kalian tahu produk-produk Herbalife, kalian tahu produk-produk yang lain selain Herbalife, itu kan bisa memenuhi kebutuhan juga. Ya, tidak hanya dari segi makanan yang kita konsumsi. Tapi sebaiknya kita memilih dalam bentuk bahan makanan yang kita konsumsi. Ya, oh Jennifer vegetarian, tapi nggak masalah buat saya. Yang penting kebutuhan gizinya tercukupi. Ya, kayak contohnya ya, kita butuh yang namanya karbohidrat. Ya, karbohidrat itu kita bisa pilih dengan dari berbagai macam makanan, bahan makanan. Kita bisa nasi, kita bisa kentang, kita bisa apa lagi? Pasta, ya kan? Apa namanya? Karbohidrat kan kita bisa pilih berbagai macam. Oke? Ya, Gabriel. Apa nak? Hah? Apanya, sorry? Kerang. Oh, keram. Keram itu adalah cedera otot. Ya. Cedera otot, adanya penegangan otot. Ya, adanya penegangan otot. Itu bisa diakibatkan karena satu, karena kurangnya stretching atau pemanasan. Yang kedua, paling sering itu adalah dikarenakan kurangnya asupan gizi. Ya. Jadi nanti saya bahas ada kok vitamin K kalau nggak salah. Ya, untuk menanggulangi yang namanya penegangan otot atau kram. Karena itu pengaruhnya ke saraf. Next ya. Kita masuk pada yang namanya kekurangan vitamin A. Vitamin A identik dengan yang namanya indera penglihatan. Ya, kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan yang namanya buta senja, anak-anak. Ya, yaitu mata kurang dapat menyesuaikan diri pada perubahan cahaya terang dan sebaliknya. Kekurangan vitamin A akan menyebabkan juga kelambatan pertumbuhan, pengeringan epitel kulit dan pengeringan kelenjar air mata. Ya, nah vitamin A ini kita udah ini ya apa namanya dari zaman dulu ya, zaman orang tua kalian sekolah. Kalau mohon maaf kalau zaman Mister Andi sekolah, siswa pakai kacamata itu rata-rata mulai dari SMP. Mohon maaf ya. Tapi kalau zaman sekarang apa siswa, mohon maaf loh ini nggak bermaksud apa ya. Anak-anak kecil, iya kan, kelas 1, kelas 2 SD sudah menggunakan kacamata. Kadang apa? Bukan hanya faktor kekurangan vitamin A-nya, karena faktor pola hidupnya yang nggak tertib. Contoh, anak-anak TK sekarang sudah diberikan gadget sama orang tuanya untuk nonton, iya kan, untuk main game. Nah, kurang bijaksana itulah sehingga mengakibatkan kerusakan pada matanya. Bukan karena kekurangan vitamin A aja. Apakah kita banyak makan vitamin A kita nggak bisa apa namanya terkendala di sakit mata? Enggak juga. Ya kan? Radiasi ini kan pengaruh juga. Kita baca sambil tiduran kan pengaruh juga. Ya. Oke, Diva mungkin ada yang ditanyakan? Bisa membantu anak-anak ya, bisa membantu. Contohnya mata minus atau plus ya, bisa membantu ya menekan supaya tidak semakin ya dalam tanda kutip bisa semakin parah ya. Bisa juga ya dikatakan juga mencegah karena apa? Kalau kita rutin mengkonsumsi vitamin A, mengurangi yang namanya atau meminimalisir ya. Oke, silakan. Nah, oke, silakan Nema. Oke, nah ada pertanyaan dari teman kalian, Mister, saya sudah rutin mengkonsumsi vitamin A contohnya, ya, tapi kok apa namanya minus saya nggak berkurang, gitu kan? Contohnya seperti itu ya. Nah, yang menjadi fokus kita itu gini anak-anak.
apa namanya, kita mengkonsumsi vitamin A supaya tidak semakin bertambah. Kalau berkurang itu sudah kayaknya sudah sulit, kecuali kita melakukan yang namanya operasi atau laser. Ya, zaman sekarang kan seperti itu. Tapi kita menekan supaya tidak semakin bertambah. Ya, minusnya supaya tidak semakin bertambah. Nah, dibantu dengan apa? Silakan pola hidupnya. Contohnya kalian kalau membaca diupayakan ada yang namanya cahaya untuk penerangan. Makanya kalau kalian naik pesawat, jika ingin membaca silakan dinyalakan lampu, ya kan? Iya kan? Jadi apa namanya, pola hidup kita, penggunaan gadget, ya, HP itu loh radiasinya keras sekali. Oke, next ya. Oke, Levi menggunakan kacamata anti radiasi. Iya, itu kalau Levi bisa sebagai apa namanya, pencegah juga, ya. Ya, silakan. Diva. Iya, betul. Faktor keturunan ya juga. Iya, silakan Nana. Oh iya, itu juga pengaruh. Ya, pengaruh sekali. Ya contohnya, ya pokoknya kalian atur lah. Contohnya tampilan di HP kalian. Jangan fontnya kalian buat kecil-kecil sehingga semakin dekat kita lihat. Iya kan? Seringkali fontnya buat yang miring-miring sehingga kalian bacanya sampai miring-miring. Ya, jadi disesuaikan lah kalian nanti dalam penggunaannya. Ya, nah sekarang tunggu dulu ya. Kita lanjut dulu, bahan makanan mengandung vitamin A. Itu kita bisa dapatkan dari hati, susu, mentega, minyak ikan, ya sebagai provitamin karotin, sayuran hijau dan buah-buahan berwarna kuning. Ya, kita lanjut dulu agak cepat. Yang kedua adalah kekurangan vitamin B. Ya, vitamin B itu nanti ada B kompleks namanya anak-anak. B kompleks itu gabungan dari B6 sampai B12. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Kekurangan vitamin B dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti beri-beri, kesemutan hingga anemia. Ya, beri-beri, kesemutan dan anemia. Kalau zaman dulu sakit ini masih banyak anak-anak melanda masyarakat. Sekarang sudah nggak ada beri-beri. Ya, kayak penyakit kulit. Ya. Terus kalau udah kesemutan karena kebanyakan berdiri atau kelamaan berdiri biasanya kesemutan ya. Oke, next lanjut, bahan makanan yang mengandung vitamin B sekarang. Bahan makanan ada daging, biji-bijian, kacang-kacangan, padi-padian, ya, hati, telur, daging, jeroan, kacang-kacangan, sayur-sayuran daun hijau. Ya, sayur-sayuran itu kan ada dua macam ya, daun hijau sama daun putih. Nah, kalau daun putih itu dia memiliki kandungan gas. Kalian tahu kandungan gas? Jadi kalau kita mengkonsumsi itu, dia mengeluarkan gas. Gas itu bisa memenuhi lambung kita. Makanya habis makan kol, contohnya makan kol terlalu banyak atau minum soda, perut kita kan terasa penuh. Nah, itu yang disebut dengan gas. Makanya kalau ada orang yang mengalami kendala dia punya sakit lambung, itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang atau sayur-sayuran yang mengandung gas tinggi. Ya, karena itu bisa menyebabkan sakit nyeri di lambungnya. Nggak boleh minum kopi. Ya. Oke, Gabriel silakan. Kalau selada dia masuknya ke putih dia, Gabriel. Ya, dia ke putih dia. Oke, tapi yang paling keras itu kalau yang putih itu kol, yang kandungan gasnya paling keras itu kol. Ya, sayur kol. Ya, Jevo. Sawi ya pasti ke arah putih. Ya, dia kandungan gasnya juga tinggi. Nah, kita lanjut kekurangan vitamin C. Penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin C disebut dengan skorbut atau sariawan. Ya, dengan gejala-gejala yang lazim antara lain pendarahan di bawah kulit sehingga tampak bercak hitam kemerah-merahan, gusi bengkak, kemerahan dan mudah berdarah. Kita tahu ya kalau sariawan ya. Tapi kalau sariawan kita mungkin seringkali karena kegigit.
Ya, makan masih enak tiba-tiba kegigit. Nah, menyebabkan lah yang namanya sariawan. Ya. Iya, masa ya lah, tapi kalau pada umumnya sih masyarakat ya kayak Mister Andi kalau kegigit pastilah sariawan. Oke, berikutnya bahan makanan yang mengandung vitamin C. Ya, ada jeruk, lemon, pepaya, leci, kiwi, jambu biji, brokoli, dan bayam. Nah, vitamin C ini anak-anak dibutuhkan tubuh kita ya untuk sebagai daya tahan tubuh. Ya, ini sangat bagus. Kalau bisa kita setiap hari mengkonsumsi vitamin C dan vitamin B kompleks. Ya, ini sangat bagus. Mengkonsumsi vitamin ini tidak harus dalam bentuk kapsul, bisa dalam bentuk makanan yang kita konsumsi. Ya, bisa dalam bentuk makanan yang kita konsumsi. Makanya ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat itu mengandung daging, sayur, ya kan? Sempurnanya itu ditambahkan dengan yang namanya susu dan buah-buahan. Ya. Nah, di dalam buah-buahan itu rata-rata mengandung yang namanya vitamin C. Tapi kalau kita ambil dari buah-buahan saja, kadang tidak mencukupi jika aktivitas kita berat. Ya, jika aktivitas kita berat. Kita lanjut lagi dulu. Yang namanya kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan penyakit yang disebut rakitis, yaitu kelainan-kelainan pada pertumbuhan tulang. Penyakit ini terdapat pada anak-anak yang masih kecil. Ya. Jadi kekurangan vitamin D. Kalau vitamin D biasanya dari apa? Sinar matahari, ya. Sinar matahari pagi, ya. Jadi kalau anak-anak kecil, bayi dari baru lahir itu kan hampir setiap hari harus dijemur ya. Ya, harus, sorry. Suaranya Gabriel agak kurang jelas karena menggunakan masker. Maaf ya Gabriel ya. Mohon maaf. Oke, jadi vitamin D ini apa namanya? Terkait untuk pertumbuhan anak-anak, khususnya ibu yang sedang menyusui. Ibu hamil yang sudah melahirkan terus dia menyusui. Jadi ibu inilah yang punya peran di dalam pertumbuhan anaknya. Ya, sekarang ibu-ibu menyusui itu kadang males menggunakan apa susu formula. Padahal susu formula itu kandungannya jauh di bawahnya susu ASI. Ya, silakan. Ya, jadi ya sekarang kan orang kan maunya kan praktis ya. Susu apalagi orang tua yang wanita karir atau wanita yang aktif bekerja punya usaha, kadang mohon maaf ya untuk memberikan ASI kepada anaknya waktunya sudah nggak ada yang sampai seperti itu ya. Padahal kalau kita perhatikan bahwasanya ASI itu kandungan vitaminnya paling banyak ya. Makanya kalau program pemerintah itu kan kalau bisa ibu itu menyusui anaknya minimal sekali dia menyusui anaknya itu 8 bulan. 7 sampai 8 bulan. Supaya daya tahan tubuhnya benar-benar kuat. Daya tahan tubuh bayinya itu. Ya. Oke, Diva silakan. Sebenarnya nggak masalah, Diva. Ya, nggak masalah. Cuman kalau dari segi biologisnya, ya pertumbuhan itu lebih bagus dari susu ASI daripada formula. Susu formula itu kan ada proses pengolahan kimiawinya. Ya kan, ada proses pengolahannya. Dan di sana kan kita tidak tahu adanya penambahan bahan-bahan kimia. Dulu kan sempat ngetren kan, Jevo. Dulu sempat ngetren anak kecil minum susu formula merek A dan merek B dibandingkan. Oh, ternyata
kalau anak kecil dari 0 sampai sekian tahun dia minum susu formula A, dia ternyata lebih aktif daripada anak kecil yang minum susu B. Oh, sampai seperti itu kalau zaman dulu. Oke, next dulu ya, waktu saya mepet sekali. Yang berikutnya bahan makanan yang mengandung vitamin D, anak-anak. Ada hati, telur, minyak ikan, buah-buahan, bahan-bahan makanan sumber vitamin yang larut dalam lemak. Nah, sekarang kita masuk ke vitamin E. Masih ingat minggu lalu Mr. Andi katakan vitamin E ini untuk bagus sekali untuk kulit kita, wanita khususnya. Ya, ternyata kekurangan vitamin E akan menyebabkan mati rasa seperti kesemutan. Sensasi ini juga disebut sebagai neuropati perifer, yang mana terjadi kerusakan di dalam serabut saraf serta bisa cegah saraf kiriman sinyal secara benar. Jadi vitamin E ini punya peran ya, punya peran sekali di dalam pertumbuhan kondisi saraf kita, termasuk kulit, jaringan kulit. Untuk wanita minggu lalu Mr. Andi sudah sampaikan. Nah, bahan makanan yang mengandung vitamin E kita bisa dapatkan dari minyak biji gandum, biji bunga matahari, apa biji bunga matahari? Kuaci. Ya. Terus almond, kacang almond, buah sawo. Ada yang tahu buah sawo? Ada yang pernah makan buah sawo? Enggak pernah? Enak ya Nema ya? Siapa namanya? Yemima, maaf. Enak loh buah sawo. Carilah di Tiara Dewata itu ada buah sawo. Rasanya manis. Ya, rasanya manis, kulitnya warna coklat. Enak itu, ada bijinya warna hitam. Bijinya jangan dimakan ya. Yang berikutnya daging angsa, ikan salmon dan alpukat. Ya, kalau alpukat ini mau udah terkenal ya, alpukat ya dari zaman dulu ya. Alpukat. Ya, oke, pertanyaannya nanti ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang masuk pada vitamin K. Kekurangan vitamin K biasanya akan membuat produksi zat yang bisa membekukan darah juga akan berkurang. Ya, dapat dikenali dengan gejala berupa mudah memar, sering mimisan, serta tinja berwarna gelap dan disertai bercak darah. Terkadang bercak darah juga ditemukan di bawah kuku. Nah, vitamin K ini ya. Anak-anak, usia produktif, usia kalian sampai dengan nanti usia 40 tahun ya, kita masih bisa melakukan banyak aktivitas positif. Ya. Makanya sebaiknya kita menjaga tubuh kita ya, mulai dari sejak muda itu dengan secara maksimal. Contohnya apa? Masalah yang sederhana itu masalah bergerak atau olahraga. Nah, terkaitannya apa? Terkaitannya kalau kita pola hidup kita, pola olahraga kita itu baik, ya, organ dalam tubuh kita itu bisa memproduksi dengan maksimal. Contohnya, sudah jarang olahraga, suka begadang, makannya suka yang goreng-goreng saja, ya kan? Ya enak, makanan yang digoreng itu rasanya enak banget anak-anak dibandingkan makanan yang olahan direbus. Iya loh. Saya juga demikian, saya lebih suka makanan yang dalam bentuk digoreng. Makanya lihatlah body saya. Ya. Jadi makanan yang digoreng itu emang lebih enak, tapi hati-hati. Dampaknya bahaya sih. Ya. Nah, kekurangan vitamin K bisa mengakibatkan yang namanya pembekuan darah. Anak-anak, kalau darah kita beku di dalam tubuh kita, dia tidak bisa memompa oksigen ke seluruh tubuh kita. Sehingga yang pertama, dia harus minum yang namanya pengencer darah. Kalau orang tidak minum pengencer darah, dia apa? Dia lemes, sesak. Ya, sesak. Biasanya penyakit ini masuknya ke penyakit yang namanya penyakit liver. Liver, tahu ya, penyakit liver. Ya, dan ini sangat berbahaya sekali. Papahnya Mr. Andi waktu itu almarhum meninggal gara-gara sakit liver. Liver papahnya Mr. Andi itu sampai berbentuk seperti parut kelapa. Tahu parut kelapa? Kalau mama masak tahu nggak alat pemarut kelapa itu kasar gitu.
Lever manusia bisa berubah seperti itu dan warnanya hitam sehingga gak berfungsi. Ya, itu papanya Mr. Andi sampai seperti itu. Jadi setiap hari minum pengencer darah terus. Dan akhirnya apa? Sampai di kulit-kulitnya tuh bisa keluar cairan. Ngeri. Ya. Oke, nah berikutnya bahan makanan yang mengandung vitamin K adalah daun-daunan hijau. Ya, bahan makanan yang berdaun hijau. Daging, hati, kacang mete, dan buah bit. Ada yang tahu buah bit? Beetroot? Nggak ada yang tahu beetroot? Mas nggak tahu beetroot? Yang di Zoom ada yang tahu beetroot? Iya. Buah bit tahu ya? Diva tahu ya beetroot ya? Enak nggak rasanya? Enak nggak rasanya Diva? Nggak pernah nyoba. Oke, Mr. Adi tunjukkan ya. Jus itu ya, Mister? Iya betul. Clarence udah pernah minum nak? Pernah. Pernah ya? Oke, saya bantu kalian. Saya bantu kalian searching ya, beetroot. Pahit. Ini apa namanya? Makanan dalam apa ya kalau dibilang ya dia umbi-umbian ya. Dia tergolong umbi-umbian. Nah, ini di Indonesia ini sekarang apa banyak petani yang menanam ini karena apa? Ini banyak sekali dicari oleh masyarakat. Dia bentuknya kayak gini, kayak umbi. Jadi yang dimakan ini ya, yang dipentol ini. Warnanya merah keungu-unguan ya. Tapi kalau kalian yang tidak pernah mengkonsumsi ini, sekali konsumsi bisa jadi kalian nggak mau lagi. Apalagi nggak dikasih perasa-perasa lain. Karena apa? Ini rasanya seperti tanah anak-anak. Kayak tanah rasanya. Serius. Ya kayak tanah, apalagi kalau di jus. Jadi ini model penyajiannya dia bisa dibuat salad, dipotong kecil-kecil, dibuat salad ya, atau di jus. Tapi ini ya anak-anak, ini antioksidannya tinggi sekali. Ya, bagus sekali. Ya, beetroot ini antioksidannya tinggi banget. Ini bagus sekali. Nah, ini dibentuk seperti ini ya, dikukus, dipotong-potong gini kecil-kecil, dikukus. Ada juga dibuat puding, ya, dibuat apalah. Dan ini beetroot ini juga bisa menjadi apa namanya pewarna makanan. Ya, ini kalian potong kena jari ini bisa merah semua telapak tangan. Iya, iya seperti kena apa berdarah gitu. Tapi ini bagus, ya. Bagus sekali. Kalau mengkonsumsi ini anak-anak biasanya Mr. Andi sarankan untuk dicampur dengan yang namanya ini jeruk. Ya jeruk, kasih jeruk lemon sedikit biar rasanya tidak apa benar-benar rasa tanah. Rasanya benar, coba deh kalau nggak percaya. Ya, ini bagus sekali. Kalau kacang mete tahu ya? Kacang mete ya. Tahu ya, ini termasuk kacang yang enak. Nah, sekarang kita masuk pada yang namanya vitamin B kompleks. Jenis ini bermacam-macam akibatnya. Kamu bisa mengalami sariawan, gangguan pada sistem pencernaan, mudah lelah, muntah-muntah, dan bahkan depresi. Anak-anak, B kompleks ini adalah multivitamin. Ya, tergolong multivitamin. Karena di dalam daripada B kompleks itu sendiri tergantung termasuk dalam B6, B7 sampai dengan B12. Ya. Dan ini vitamin B kompleks ini berguna juga untuk daya tahan tubuh. Ya, coba kalian kalau punya vitamin di rumah yang disuruh kalian konsumsi sama mama, kalian tulisannya contohnya multivitamin gitu ya. Multivitamin, apalah mereknya bebas. Coba kalian baca, pasti di dalamnya ada kandungan vitamin B-nya. Entah B6, B7 ataupun B12. Pasti ada kandungan itu. Kalau multivitamin, dan pasti ada yang namanya vitamin C. Vitamin C, ya. Jadi vitamin ini memiliki kandungan untuk daya tahan tubuh yang sangat baik. Oke, Diva silakan. Ya bisa aja.
Karena ini kan terkait dengan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kan pengaruhnya kepada mental. Mental kan terkaitannya dengan yang namanya depresi, stres, seperti itu. Gabriel, silakan. Sebenarnya lebih baik langsung dari bahan makanan ya Gabriel ya. Lebih bagus daripada kita dalam bentuk kapsul-kapsul. Cuman masyarakat kita zaman sekarang itu supaya nggak makan banyak, jadi menggunakan kapsul. Contohnya kalau kita harus memenuhi vitamin C atau vitamin C dan vitamin B kompleks, kita harus makan sayur A, sayur B, kita harus makan telur, kita harus makan daging, kita harus makan kacang-kacangan. Nggak cukup perut kita, ya kan? Nah, digantilah dengan yang namanya multivitamin yang sudah dalam bentuk kemasan. Tapi kalau bisa idealnya kita makan dari sumber makanan yang murni. Itu lebih baik. Next, bahan makanan mengandung vitamin B ada kerang, bayam, kembang kol, ikan salmon, kacang almond, daging sapi, dan yogurt. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada usaha kegiatan perbaikan gizi keluarga. Ya, usaha kegiatan perbaikan gizi untuk keluarga. Ini yang dari pemerintah ya anak-anak ya. Usaha daripada pemerintah yang pertama adalah penimbangan anak balita sebulan sekali. Kalian mungkin gak bakalan diajak ini sama papa mama dulu waktu kecil. Ke Banjar. Gak pernah. Kalau dulu Mr. Andi waktu kecil saya diajak sama orang tua saya ke Posyandu namanya. Posyandu itu adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di wilayah-wilayah. Kalau di Bali namanya Banjar. Kalau di Jawa namanya RT dan RW. Ya, setiap bulan saya diajak mama saya, diajak ditimbang. Ya, timbangannya zaman dulu enggak kita yang berdiri pakai timbangan digital, enggak. Kalau bayi itu pakai bendongan, ada timbangannya kayak timbangan beras gitu dia. Oh, pakai itu. Iya, berapa kilo. Nah, itu salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui kondisi gizi anak-anak di masyarakatnya. Kalau di Bali masih ada nggak? Masih Posyandu nanti mendapatkan buku kecil, ya buku kecil. Bukunya itu yang namanya KMS, Kartu Menuju Sehat. Ya, ada di sana ada penimbangan berat badan, ada pengecekan suhu tubuh, ada pengecekan tinggi badan. Kalau bayi kan panjangnya kan. Terus kalau udah lingkar kepala, itu dicek terus rutin. Ya, apa? Well, mungkin Gabriel nggak ingat karena Gabriel kan waktu kecil kan itu sampai usia 2 tahun anak-anak. Dari usia 0 baru lahir sampai usia 2 tahun orang tua akan melakukan itu. Ya, termasuk vaksinasi. Vaksin kita. Bukan vaksin Covid aja. Ya, campak. Jangan disalahgunakan ya nanti kalau yang bilang campak. Terus kalau udah apalagi polio. Ya. Banyak macamnya tiap tahun. Nanti yang wanita, misalnya disampaikan ini, yang wanita, pemerintah kita itu hebat. Pemerintah Indonesia itu hebat. Bukan Pak Jokowinya ya, tapi pemerintahnya. Karena apa? Nanti yang wanita ada yang namanya vaksin kanker serviks. Itu adalah penyakit yang mengintai wanita. Ya, yang mengintai wanita. Nanti kalau ada program dari pemerintah, sebenarnya kalau nggak usah ada program, papa mama kalian ngajak kalian, ayo nak kita vaksin, ikutin aja karena itu bagus. Ya, itu bagus sekali untuk mencegah kanker serviks pada wanita. Tapi pemerintah sekarang konsen juga di sana. Karena banyak wanita yang meninggal di usia muda gara-gara kanker serviks. Ya, yang berikutnya adanya penyuluhan gizi. Penyuluhan gizi masyarakat. Kalau di sekolah, anak-anak kalau di sekolah kita, di sekolah Tunas Daud bekerja sama dengan Puskesmas Denpasar Barat. Ada yang namanya pengecekan fisik anak. Yang pertama diukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, terus kalau udah dicek kondisi matanya. Ya,
Kita nanti ditunjukkan dari tulisan paling besar sampai paling kecil, dicek kondisi giginya. Ya, giginya bagaimana? Itu nanti di-report ke orang tua. Ya, dikasih tahu orang tua. Ada loh siswa di sini, mohon maaf ya, siswa itu duduknya sudah di tempatnya Wilson duduk. Tapi melihat papan tulis, nggak kelihatan tulisannya. Setelah itu apa? Papa mamanya nggak peduli, tidak mau mengecekkan kondisi mata anaknya ke dokter. Jadi kasihan loh, sampai siswa itu nulis itu deket gini, tulis sampai seperti itu. Iya, papan tulisnya nih, duduk di tempat Gabriel kan masih kelihatan kan? Sampai sebegitunya. Nah, setelah dicek oleh puskesmas, oleh dinas kesehatan baru ketahuan. Oh, Mister, ini anak si A ini sudah minus sampai sekian. Bahkan di minus ini ada silindernya. Nah, akhirnya apa? Kita sampaikan ke orang tua. Baru orang tua memeriksakan. Ya, duduk di depan sini udah nggak kelihatan. Sampai kalau setiap kali mencatat maju. Permisi ya, Mister. Maju. Kasihan. Ya, makanya penting kita itu mengecek. Ya, silakan Diva. Oh, oke. Nah, kalau pengecekan seperti itu idealnya sih apa namanya? Beberapa kali ya Diva ya. Kayak contohnya kita sakit. Kadang dokter itu analisisnya beda-beda. Dokter A mengatakan kita sakit ini. Kondisinya seperti ini, dokter B bisa jadi berbeda. Mister Andi ini termasuk orang yang bawel kalau masalah dokter saya. Saya itu sakit saraf kejepit. Mister Andi ini masih muda gini, mohon maaf ya, saya nggak bangga. Saya kena sakit saraf kejepit karena pola hidup saya yang tidak benar. Saya ganti dokter ke saraf kejepit itu sudah banyak sekali. Ke Siloam, ke Surya Husada, ke mana saya udah coba. Dokter-dokter yang bagus, saya sampai MRI dan lain sebagainya untuk mengetahui benar-benar saya mengalami cedera atau saraf kejepit. Akhirnya baru ketemu dokter ketiga. Saya dicek, saya masuk ke dalam sebuah tabung, ngeri, saya takut sekali. Kayak orang mau diabun gitu. Masuk ke dalam tabung, iya serius. Mister Andi takut sekali. Dan itu saya suruh berdiam kayak gini. Diam kayak gini. Tahan ya Pak ya, 45 menit, nggak boleh gerak-gerak. Saya Tuhan Yesus tolong saya setiap ternyata ya akhirnya diketahui di bagian lumbal 4 dan lumbal 5 saya mengalami penjepitan saraf. Itu gara-gara saya melakukan gym dan lari setiap hari. Saya pagi hari waktu masa pandemi, saya lari setiap hari minimal 4 kilo. Rumah saya di Jalan Tukat Batanghari, saya lari ke Renon. Pulang lagi. Setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, saya setiap hari saya lari. Sorenya pulang dari Tunas Dats, pulang saya aktivitas lain, setengah 6 sore saya sudah ada di tempat gym. Saya nge-gym sampai jam setengah 8 malam. Setiap hari saya melakukan exercise, latihan. Tapi apa? Saya makannya nggak benar. Saya makannya nggak benar. Saya sukanya ayam geprek ya, hampir tiap hari ayam geprek. Saya sukanya cuma telur digoreng, didadar ya, makannya itu. Makanya apa? Gizinya saya tidak terpenuhi. Akibatnya adalah cedera. Ya. Nah, kalau bisa dalam kita mengecek kondisi kesehatan tubuh kita itu kita cek, pastikan dulu dokter yang mengecek kita itu benar-benar yang terpercaya lah, boleh dikatakan seperti itu. Kalau minus atau plus, Mr. Andi nggak bisa menjelaskan minus itu lihatnya lebih jauh atau gimana, saya kurang tahu. Ya, ya, Neema silakan. Kenapa nak? Oh ya, kalau ya ini ditambahkan oleh Meta. Kalau plus itu tidak bisa melihat dalam jarak dekat ya. Ya, nanti pembelajaran apalah IPA lah mungkin kalian bisa dibahas di sana ya. Nah, sekarang pemberian makanan tambahan. Ini kalau di Banjar-Banjar ya, kalau zaman dulu Mr. Andi masih kecil, setiap 1 minggu sekali ya, Banjar itu memberikan yang namanya kacang hijau. Bubur kacang hijau zaman dulu. Ya.
Makanan tambahan, bubur kacang hijau, gizi. Ini anak-anak di daerah-daerah Indonesia di bagian pedalaman, mohon maaf ya, seperti daerah NTT, terus ke timur ke sana, masih banyak masyarakat yang kekurangan gizi. Kalian tahu Mr. Jimmy kan? Kalian kenal banget sama Mr. Jimmy? Paham? Kenal sama Mr. Jimmy? Saya hormat sekali sama Mr. Jimmy. Karena apa? Mr. Jimmy sayang sekali sama Indonesia. Percaya nggak percaya? Mr. Jimmy punya anak asuh di NTT. Mr. Jimmy punya rumah singgah. Mr. Jimmy punya yayasan. Dia biayai orang Indonesia supaya bisa hidup dengan kecukupan. Dia biayai sekolahnya. Dia kasih sepeda motor. Tanya Mr. Jimmy. Serius, Mr. Jimmy itu orangnya baiknya luar biasa. Baiknya luar biasa. Dan dia sayang sekali sama Indonesia. Makanya dia WA Mr. Andi. Mr. Andi, kapan saya bisa ke Indonesia lagi? Dia tanya masalah visanya mengajar di Tunas Daud. Oke, Mister, kami sedang berusaha menanyakan ke dinas untuk ngurus visanya, Mister. Dia mau ke Indonesia. Dia setiap tahun dia harus ke NTT. Dia bangun rumah loh anak-anak. Bangun rumah dari mana? Dari gaji dia bekerja di Tunas Daud. Dia kasih uangnya untuk mereka. Kadang Mr. Jimmy punya sepeda motor, dulu naik motor apa ya? Mio. Naik motor Mio, tiba-tiba dia naik Gojek. Saya tanya, Mister, mana motornya? Saya kirim Mister ke Sumba, karena di Sumba lebih membutuhkan. Saya biarin naik Gojek aja, sampai seperti itu. Tiba-tiba dia ada motor lagi, baru lagi. Dia peduli. Dia ambil anak-anak di sana yang sudah tidak memiliki orang tua. Ya, dia rawat, dia sudah ada stafnya di sana, dia rawat. Dia kirim gajinya tiap bulan. Untuk mereka bisa makan, bisa sekolah. Itu Mr. Jimmy. Serius, kalau nggak Mr. Ani nggak bohong, boleh tanya sendiri sama orangnya, kalian tahu. Ya, itu baik sekali. Makanya Mr. Ani, saya angkat topi kalau sama Mr. Jimmy. Ini orang baiknya luar biasa. Dia sayang sekali sama masyarakat Indonesia. Ya, bahkan dia tinggalkan orang tuanya yang usianya sudah usia lanjut untuk dia kembali ke Indonesia. Dia pingin sekali di Indonesia. Ya, hebat sekali dia. Oke, tunggu ya, waktu saya udah mepet sekali. Pemberian paket pertolongan gizi. Nah ini loh, paket pertolongan gizi ini kalau sekarang, contohnya ya anak-anak ya, diberikannya namanya vitamin A. Ya, tambah darah. Kalau untuk wanita itu, SMP Tunas Daud tiap bulan diberikan sama apa namanya, puskesmas untuk tablet tambah darah untuk wanita. Mohon maaf, wanita kan sudah masuk pada masa menstruasi ya, SMP ya. Nah itu kalian wajib mengkonsumsi yang namanya pil atau obat penambah darah. Ya. Oke. Jadi itu adalah usaha-usaha perbaikan gizi keluarga di masyarakat kita di Indonesia. Ya. Ini kita bicara di kondisi situasi yang ekonomi keluarganya yang tertinggal ya. Nah, sekarang pengaruh gizi makanan terhadap pertumbuhan. Pengaruh gizi makanan anak-anak. Yang pertama terhadap daya kerja. Daya kerja. Kalau kalian contohnya ini, dalam hari ini kalian makan makanan yang nggak kalian sukai, nggak kalian mood, gimana kalian mau melakukan aktivitas kalian? Pasti juga, aduh males dan lain sebagainya gitu ya, pasti ya. Tapi coba kalau kalian makan makanan yang kalian sukai, semangat kalian, nambah lagi Pak gitu, nambah lagi Pak boleh. Ya, itu salah satunya ada pengaruhnya adalah terhadap daya kerja. Yang kedua daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh dalam melakukan aktivitas kita. Ya, sebentar, Seng. Ya, terhadap daya tahan tubuh. Yang terakhir adalah pertumbuhan jasmani dan mental kita. Oke, anak-anak kelas 7A, untuk mengetahui kemampuan kalian dalam menangkap materi ini, saya memberikan latihan soal, ya, memberikan latihan soal yang harus kalian kerjakan dalam bentuk PR, ya, yaitu di buku paket halaman 306. PR ya, halaman 306 sampai dengan 308. Nanti kalian kerjakan yang pilihan ganda, yang PG dan esai. Ya. Kalian kerjakan, nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 6
bulan Mei. Tanggal 6 bulan Mei, ya. Tidak usah kerja kelompoknya. Ya, yang pilihan ganda 1 sampai 15 dan esai 1 sampai 10. Oke, diketik di Word, habis itu kalian convert ke PDF atau diekspor ke PDF, tolong dikirimkan. Mr. Andi sudah open akses untuk pengumpulannya di sana. Ya. Oke. Nah, untuk materi PTS nanti kalian materinya hanya 2, ya. Yang materi barusan Mr. Andi sampaikan, pola makanan sehat dan perkembangan tubuh remaja. 2 materi itu saja. Oke, anak-anak, waktu saya sudah habis. Kalian Oke, baik anak-anak semuanya, selamat siang yang di kelas. Oke, yang di rumah silakan open kameranya, yang di sekolah HP-nya tolong diletakkan di meja. Nanti kita akan pakai. Oke, baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita atau kegiatan ujian kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, maaf kalau ada keributan karena anak SD lagi ya jam istirahat, jadi ribut sekali ya. Oke, mari kita berdoa, izinkan Mister untuk pimpin doa secara Kristen, yang lainnya menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang sorga, terima kasih buat penyertaan yang indah dan sungguh sempurna bagi hidup kami. Pada hari ini kami akan mulai kegiatan belajar mengajar kami, dan juga anak-anak di kelas ini akan mengerjakan ulangan harian mereka. Biarlah Engkau yang memberkati mereka, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, ya amin. Oke, sebentar anak-anak yang maka ya kalian menentukan yang menjadi pertimbangan Miss anak-anak. Terkadang banyak, bukan hanya di kelas ini, kebetulan di kelas 8 juga soalnya 20-50 menit waktunya. Karena saking banyaknya waktunya, dia langsung kirim. Dia kirim masih pakai waktu 10 menit. Akhirnya apa, nilainya tidak maksimal. Maka mohon pastikan cek kembali sudah benar atau belum. Nah, lalu ya, karena Miss tidak bisa kontrol yang dari rumah ya, Miss mau suruh kalian open kamera juga takutnya memberatkan ya. Atau mungkin kalian pakai handphone jadi nggak bisa sekalian ngezoom gitu ya. Maka saya adilkan, Miss tidak mau, contohnya yang di rumah Miss tidak bisa kontrol dalam arti buka buku atau enggak gitu ya, ada guru lesnya atau enggak gitu ya. Maka dengan itu ujian ini, ulangan harian ini sifatnya open book. Silakan boleh buka bukunya, tapi tidak diperkenankan untuk kerjasama. Paham ya? Bisa open book, buka catatanmu, tapi tidak diperkenankan untuk kerjasama. Kalau ketemu kerjasama, Miss akan beri nilai sikap C. Ya, karena ini sudah melanggar hukum. Ya, Gabriel? Hah? Nanti Miss akan bantu. Oke? Ulangannya Oke. itu hari ini ya, Miss. Apa? Hari ini. Di mana kamu? Clarence. Mana kamu? Agak kendala kameranya. Gimana Clarence? Ulangannya itu sekarang atau nanti? Sekarang Miss akan bukakan ya. Ini masih Miss kunci. Oke. Semuanya silakan bergabung, buka di bagian materi puisi rakyat. Ada di sana ulangan harian materi puisi rakyat. Ya, yang di sini juga. Miss, berarti tadi yang gurindam itu suku katanya nggak tentu ya, Miss? Iya, benar. Nah, Miss nggak ngasih itunya, pembahasan latihan soalnya. ya gimana Clarence? Latihan soalnya. Ya, sudah mulai. Ulangan harian materi puisi rakyat. Oke, baru 3 yang bergabung.
Kurang nggak sih, Miss? 50 menit. 50 menit. Gimana, Clarence? Kamu di mana tuh, Nak? Kendala kameranya, Miss. Oh, kendala aja. Oke, oke. Latihan soalnya Miss belum nggak kirim ya. Oh, iya ya. Oke, maaf. Miss lupa yang itu. Coba. Stop share. Miss masih belum ya, Miss? Maaf, Clarence itu belum ada Miss upload ya. Miss lupa ya. Aduh. Sebentar, Miss cek dulu. Dan dia tidak ada di sini lagi. Buku kata gurindam berarti tadi nggak ada ya, Miss? Biar memastikan aja lagi sekali lagi saya tanya. Halo, Miss. Di mana, Clarence? Berarti tadi yang saya tanyain itu benar ya? Iya. Oke.
Oke, anak-anak yang mau lihat materi pengetahuan itu Miss sudah upload di LMS ya. Boleh kalian cek. Oke, baik anak-anak semuanya yang di rumah dan juga yang di sekolah, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri sampai di sini. Yang merasa remedial silakan pakai waktu yang ada ya, sampai jam 8 masih dibuka. Oke ya. Ingat, lihat siapa yang kira-kira remedial ya. Oke, kita akhiri, kita tutup dengan doa. Izinkan Mister untuk pimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan yang luar biasa bagi kami. Kami akan akhiri pembelajaran bahasa Indonesia. Mohon penyertaan untuk anak-anak kami yang akan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, ya amin. Oke anak-anak, hari Kamis kita akan bertemu terakhir dengan membahas kisi-kisi ya. Terima kasih, God bless, dah. Makasih, Miss. Sama-sama. Pagi anak-anak yang di rumah, apakah sudah semuanya bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Baik, kalau sudah bisa, silakan diaktifkan dulu kameranya untuk Levi, Clarence, Ben, Jennifer, Temira, Alessia. Oke anak-anak, Clarence, Alessia, Stefan, silakan diaktifkan dulu kameranya. Clarence, Alessia, Stefan. Nah, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita awali dengan doa dulu ya. Stefan, bisa bantu mimpin doa, Stefan? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar fisika, berkati murid-murid dan juga Miss Anis yang mengajar fisika. Berkati supaya kami bisa mendengar dan mengerti apa yang diajarkan Miss Anis hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Stefan untuk bantuannya. Nah, anak-anak, misalkan absen dulu, kita yang disebutkan namanya, silahkan jawab hadir. Yang pertama, Alessia. Hadir, Miss. Hadir ya. Kedua, Nema. Ima ya? Oke. Kemudian Ben. Hadir, Miss.
Selanjutnya Clara. Clara hadir. Clarence. Hadir. Oke, Clarence aktifkan kameranya, Nak. Kameranya masih kendala terus, Miss. Oke. Bukan mati, masih kendala. Baik, berarti ini virtual background-nya yang terlihat ya? Ya, Iya, baik. Terima but kasih, ini masih Clarence. connect kamera. Baik. Nah, kemudian Temira. Temira? Oke, Temira hadir. Selanjutnya Tobi. Tobi juga hadir hari ini. Kemudian Divania. Hadir ya. Selanjutnya Gabriel. Gabriel hadir. Iya, Hana. Hana juga hadir. Michelle. Michelle hadir. Kemudian Wilson. Wilson juga hadir hari ini. Jemima. Iya. Jemima hadir. Jennifer. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Jevo. Ya, Jevo hadir. Levi. Hadir, Miss. Hadir ya. Selanjutnya Meta. Oke, Meta sakit ya hari ini. Semoga Meta bisa segera lekas sembuh dan bergabung dengan kita lagi nanti. Stefan. Hadir, Miss. Oke, jadi hari ini ada satu siswa tidak hadir yaitu Meta karena sakit. Nah, untuk hari ini adalah pertemuan terakhir kita di semester 2 sebelum kalian mengikuti PAT nanti. Ya. Nah, untuk pelajaran hari ini, karena ini materi terakhir dan juga Miss akan membahas kisi-kisi PAT, nah Miss akan bagi menjadi 2 sesi ya. Sesi pertama Miss akan menjelaskan, jadi selama Miss menjelaskan, kalau ada materi yang kurang paham, dicatat dulu. Nanti saat Miss buka sesi tanya-jawab, kalian langsung angkat tangan, tanyakan materi yang masih kurang jelas. Ya, paham untuk sesinya? Paham, oke. Ada yang mau ditanyakan sekarang? Ya, Divania. Nah, untuk sistem PAT-nya, mungkin tunggu pengumuman lebih lanjut dari wali kelas. Ya. Ya. Nah, untuk PAT-nya, anak-anak silahkan diperhatikan. Nah, di sini kisi-kisinya akan Miss bagikan karena hari ini terakhir pertemuan kita. Nah, yang di belakang apakah sudah terlihat dengan jelas? Divania mungkin? Terlihat? Oke, Divania mungkin bisa pindah ke depan. Iya. Gabriel, nggak apa-apa ya? Boleh. Nah, untuk kisi-kisinya, nanti akan dikirimkan oleh wali kelas. Ya. Nah, jadi sekarang Miss jelaskan dulu, silakan diperhatikan. Untuk PAT, IPA dan Fisika sama seperti PAS sebelumnya digabung jadi satu. Kisi-kisinya pun nanti digabung juga. Ya. Nah, untuk jumlah soal, Tobi, silakan diletakkan dulu. Oke. Nah, untuk kisi-kisinya, di sini ada 40 soal dengan waktu 120 menit. Nah, di sini bagusnya, informasi bagus untuk kalian, yaitu tidak ada hitungan fisika. Oke, jadi tidak ada hitungan. Iya, IPA 20, fisika 20. Tidak ada hitungan untuk fisika. Nah, di sini untuk fisika, babnya adalah bab lapisan bumi dan tata surya. Jadi semua teori. Jadi nilai kalian itu dipengaruhi oleh banyaknya kalian membaca materi yang Miss berikan. Dan juga konsentrasi kalian selama pelajaran. Karena semua soal yang Miss berikan itu Miss ambil dari penjelasan Miss. Jadi tidak ada. Ya, jadi kalau misalnya kalian mendengarkan penjelasan Miss dengan baik dan membaca materi yang Miss sediakan, Miss yakin kalian bisa menjawab semua soal dengan baik. Ya. Nah, untuk latihannya nanti akan Miss berikan latihan soalnya. Nah, untuk hari ini Miss akan bahas dulu yang tata surya. Ya. Nah, di sini untuk tata surya, soal yang pertama itu menjelaskan karakteristik lapisan bumi, penyusun matahari. Kan pernah Miss jelaskan di sini ya minggu lalu. Lalu ada gangguan-gangguan matahari, karakteristik planet penyusun tata surya.
jenis-jenis satelit alami penyusun tata surya, fenomena alam akibat rotasi bumi, fenomena alam akibat revolusi bumi, lalu fenomena alam akibat pergerakan bulan, lalu gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, sebelum kita ke sana, misalkan bahas dulu lebih jelas materi yang akan kita ujikan di PAT. Silahkan diperhatikan dengan baik, supaya kalian nanti bisa mencatat dan memahaminya. Nanti juga akan ada latihan soal ya. Nah, latihan ya. Ya? Tidak. Selama PAT tidak ada pelajaran ya. Ya. Nah, silahkan diperhatikan anak-anak untuk PowerPoint-nya. Oke, PowerPoint-nya sepertinya ada kendala ya. Di sini. Tutup dulu ya. Oke, di sini PowerPoint di komputer sepertinya ada kendala. Karena tidak bisa terbuka ya. Coba kita buka format PDF ya. Anak-anak mohon tunggu sebentar ya. Di sini Miss ada kendala pada PowerPoint di komputer, jadi harus merubahnya ke PDF dulu. Foto di sana ya. Iya, boleh. Nanti Miss kirimkan ya. Nanti jadi wallpaper ya. Anak-anak yang di rumah, apakah sudah semuanya dapat melihat materi tata surya yang Miss tampilkan? Sudah, oke. Sudah, Miss. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Sudah, Miss report ya. Nah, yang di sekolah, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Nah, di sini kita ulangi ya dari matahari, lapisan matahari. Silakan diperhatikan karena ini masuk di PAT kalian nanti. Nah, di sini matahari itu tersusun atas beberapa lapisan. Ada inti, ada fakula, ada fotosfer, ada korona. Ya. Korona itu adalah lapisan matahari. Ya. Tidak. Jadi itu lapisannya. Kalau coronavirus beda lagi. Karena mungkin bentuknya seperti corona dari matahari.
Kalau kalian amati di sana bentuknya seperti itu. Nah, corona ini kalian perhatikan, ini corona. Lapisannya, lapisan atmosfernya. Ya. Nah, di sini kalian perhatikan paling dalam ini namanya lapisan inti. Fungsinya adalah sebagai tempat penggabungan inti-inti atom atau reaksi fusi. Iya. Jadi di sini kalian perhatikan ya, untuk inti di sini dihasilkan reaksi fusi, sehingga dari reaksi fusi dihasilkan energi panas dari matahari. Lalu untuk gangguan matahari ada banyak. Di sini kalian perhatikan, untuk soalnya nanti Miss akan tunjukkan gambar gangguan matahari. Jadi nanti ditanyakan kira-kira dari gambar tersebut itu masuk ke dalam jenis gangguan yang mana? Apakah dia sunspot? Ini namanya sunspot, bintik matahari. Lalu ada lidah api, disebut lidah api karena bentuknya seperti lidah ya, menjulur. Coba diperhatikan gambarnya. Kemudian diperhatikan lagi ada aurora. Nah, mungkin kalian pasti lebih kenal dengan aurora ya, dari TV, dari internet ya. Iya, aurora itu adalah penguraian ion-ion dari matahari. Lalu itu gangguan juga. Lalu ada granulasi. Kalian perhatikan, granulasi itu adalah gumpalan pada fotosfer. Seperti ini bentuknya. Lalu ada flare. Flare itu letupan gas pada permukaan matahari. Ya, itu gangguan-gangguannya yang akan dimunculkan pada PAT nanti. Jadi silahkan diperhatikan bentuknya seperti apa. Selanjutnya, nah di sana granulasi berbentuk seperti apa, Miss? Granulasi tadi. Granulasi itu seperti gumpalan pada fotosfer. Ini gumpalannya. Kalau flare? Flare itu letupan. Ini bentuknya. Letupan gas di permukaan matahari. Ya. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini ada planet penyusun tata surya. Ada 8, jangan 9. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto-nya tidak termasuk. Sebenarnya Pluto kan sekarang ada, udah menjauh ya? iya, Pluto ini dikeluarkan dari planet tata surya karena letaknya terlalu jauh dari sistem edar tata surya dan ukurannya sangat kecil jika dibandingkan dengan planet yang lain. Kalau dibandingkan dia sangat kecil, ya. Nah, itu planetnya, Miss harap kalian mengingat urutan dan juga namanya. Karena nanti di soal PAT dan juga latihan soal, Miss akan tanyakan karakteristik ciri khas masing-masing planet. Ya, Miss juga tidak akan menyebutkan secara langsung planetnya, misalnya ciri-ciri planet Mars apa, tidak seperti itu. Jadi nanti yang ditanyakan urutan. Misal, ciri-ciri dari planet keempat yang terdekat dari matahari. Nah, planet keempat apa? Mars. Mars, ya. Oke, matahari itu bukan planet tapi bintang. Ya. Nah, di sini Mars. Berarti kalian harus tahu ciri-ciri Mars apa. Sehingga iya, nanti kalian perhatikan, kalian harus tahu dulu susunannya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dari kalimat menghias vas bunga mawar yang sudah usang nanti. Ya. Itu untuk soal karakteristik planet. Nah, di sini Miss akan jelaskan secara singkat ciri khas masing-masing planet. Ciri khas berarti kan ciri yang tidak dimiliki oleh planet lain nanti. Nah, di sini Merkurius betul, tidak punya satelit. Satelit itu adalah benda langit yang mengitari suatu planet. Contoh, bumi itu mempunyai satu benda langit yang mengitarinya, yaitu bulan. Nah, kalau Merkurius tidak punya satelit. Ciri khasnya adalah dia punya lubang-lubang kawah meteorit.
Lubang-lubang ini namanya kawah meteorit. Iya, itu untuk meteoritnya, ya. Nah, di sini kalian perhatikan untuk Merkurius itu ciri khasnya. Merkurius adalah planet yang terdekat dari matahari. Selanjutnya ada Venus. Venus juga tidak mempunyai satelit. Venus ini biasanya disebut sebagai bintang fajar, bintang senja, atau bintang kejora. Padahal sebenarnya Venus itu bukan bintang. Kalian harus bisa bedakan mana bintang, mana planet. Bintang adalah benda langit yang bisa menghasilkan cahaya sendiri. Dalam tata surya, yang termasuk bintang hanyalah matahari. Sedangkan yang lainnya itu masuk ke dalam planet. Karena planet memancarkan cahaya dari matahari, memantulkan, maaf. Ya, jadi planet itu permukaannya seperti cermin, kalian bayangkan. Dia memantulkan cahaya dari matahari. Cermin. Ya. Jadi kalau matahari tidak menyinari planet tersebut, maka planet tersebut tidak memantulkan cahayanya. Ya, sudah paham? Oke, itu untuk Venus ya. Venus adalah planet terpanas dalam sistem tata surya. Lalu ada Bumi. Bumi ini planet ketiga dari matahari. Nah, Bumi, ya, ciri khasnya ada manusia, ada makhluk hidup di sana. Nah, di sini Bumi punya satu satelit alami, namanya bulan. Itu ciri khasnya. Selanjutnya, kalian perhatikan ada Mars. Nah, tadi ada yang menyebutkan Jefo ya, planet atau Wilson. Mars adalah planet merah, betul. Satelit alaminya ada dua, Phobos dan Deimos. Itu seperti bulan. Kalau Bumi kan punya satu bulan yang mengitarinya. Kalau Mars punya 2 bulan, kita anggap. Iya, jadi dia punya 2 bulan intinya ya. Nah, lalu di sini kalian perhatikan Mars itu disebut sebagai planet merah. Ya. Karena di sana mengandung besi oksida yang mengakibatkan permukaannya berwarna merah. Iya, ada gunung berapi juga di sana. Kemudian ada planet Jupiter, planet terbesar dalam sistem tata surya. Nah, Jupiter ini punya 63 satelit, satelit alam ya. Kalian harus ingat 4 ini. Io, Europa, Ganymede, Callisto. Cukup ingat 4 saja. Sisanya, ya. Ada banyak yang mengelilingi dia ya. Itu tergantung gaya tariknya nanti, gaya gravitasinya. Iya. Ya, jadi cukup kalian ingat 4 saja. Atau kalian mau mengingat 63-nya? 4 saja ya. 4 saja diingat. Untuk planet Jupiter, itu ciri khasnya, planet terbesar dan punya pita awan. Itu untuk planet Jupiter. Selanjutnya untuk Saturnus. Saturnus ini punya 62 satelit. Ada cincinnya. Salah satu satelitnya namanya Titan. Ya, Titan ya. Iya, nah di sini untuk Saturnus, ciri khasnya adalah planet tercantik dalam sistem tata surya. Cantik dia. Ini kan dia punya cincin ya. Nah, sebenarnya bukan hanya Saturnus yang punya cincin. Juga ada Neptunus punya cincin. Hanya saja, cincin yang paling besar itu miliknya Saturnus. Ya, Jevo? Tobi, silakan diperhatikan ke depan dulu. Nah, ingat ya, ciri khas dari Saturnus adalah punya cincin-cincin awan. Belum. Awan. Ya, karena yang juga mempunyai cincin namanya planet Neptunus, tapi cincinnya sangat tipis dan tidak terlalu terlihat. Iya, itu awan ya, bukan cincin padat cincinnya. Awan yang membentuk cincin. Ya? Bukan berat, lebih tepatnya ke masa jenis nanti, kerapat. Ya. Nah, kemudian ada Uranus. Uranus ini adalah planet kembar. Ada yang tahu dia kembar dengan siapa kira-kira? Neptunus, ya. Nah, bedanya kalau Uranus tidak punya cincin, nah kalau Neptunus ini punya cincin kecil tapi tidak terlalu terlihat.
Warnanya biru. Ya? Iya, di sini lebih cenderung KF jadinya, ya. Nah, itu untuk iya di jauh dari matahari. Di sana suhunya lebih rendah dibandingkan dengan planet-planet yang dekat dengan matahari. Ya? Nah, ciri khasnya yang Uranus itu disebut sebagai planet kembar dengan Neptunus. Ya. Nah, di sini itu untuk planet dulu. Nah, karena kita fokus ke PAT, jadi ini skip dulu ya untuk planet terestrial dan Jovian ini. Nah, Pluto tidak termasuk ke dalam planet di sistem tata surya. Selanjutnya kalian perhatikan satelit. Nah, ingat di PAT itu Miss akan berikan soal satelit alami. Jadi nanti Miss sebutkan planetnya, kalian pilih kira-kira satelitnya yang mana. Ya. Iya, yang ada satelitnya saja. Tidak, nanti Miss akan berikan satu planet saja. Ya. Nah, satelit adalah benda langit kecil yang mengiringi planet dan tetap berada dalam gaya tarik planet. Contohnya bulan. Bulan tidak pernah menjauhi bumi, kan? Karena adanya gaya gravitasi. Dia berputar. Iya, itu nanti pergerakan bulan berpengaruh pada pasang surut air laut. Ya. Nah, di sini kalian perhatikan, ini gambar satelit alami dalam tata surya. Ada bulan, ada Phobos, ada Deimos. Ada yang masih ingat Phobos dan Deimos tuh planet siapa yang punya? Hana? Jupiter? Ada yang tahu Phobos dan Deimos itu satelit dari planet apa? Mars. Ya. Mas. Mars ya. Ingat Phobos, Deimos itu Mars. Mars punya dua satelit ya. Nah, kemudian kalau ada yang alami, ada yang buatan. Buatan berarti ciptaan manusia. Contohnya satelit geodesi ini. Ini namanya satelit Sputnik 3. Ini untuk mempelajari permukaan bumi. Kalian pernah buka Google Earth? Google Earth. Nah, kalian bisa melihat permukaan bumi di negara lain dengan bantuan satelit ini. Sudah ada di luar angkasa. Kalau yang militer itu untuk memberikan informasi terkait kepentingan militer pada suatu negara. Iya, nanti itu terkait dengan kepentingan militer ya, entah itu untuk mendeteksi. Iya. Satelit komunikasi ini adalah satelit yang membantu kalian dalam berkirim pesan. Iya, media sosial, kemudian kalian nonton TV menggunakan Zoom meeting ini berkat bantuan satelit komunikasi. Kalau dia rusak, berarti nanti di satu negara itu kan pasti punya satelit komunikasinya sendiri ya. Nah, kalau ada kerusakan, maka komunikasi dalam wilayah tersebut akan terputus. Iya. Nah, tunggu dulu ya, nanti Miss buka sesi tanya jawabnya. Nah, di sini kalian perhatikan dulu untuk satelit yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya satelit komunikasi, namanya satelit Palapa. Ya. Apa Palapa? Iya, bagus sekali Hana ya. Iya. Hana menyebutkan kenapa namanya satelit Palapa. Karena berdasarkan Sumpah Gajah Mada ya. Untuk menyatukan Nusantara, namanya Sumpah Palapa. Jadi sama seperti fungsinya menyatukan wilayah-wilayah di Indonesia. Iya. Kemudian itu ya. Nah, sekarang kita belajar ke bumi, bulan, dan pergerakannya. Nah, silahkan. Oke, nanti Miss, kalian bisa buka lagi di bagian bawahnya LMS ada yang lebih lengkap lagi terkait bumi, bulan, dan pergerakan. Nah, di sini kalian perhatikan untuk bumi, bulan, dan pergerakannya juga akan masuk ke dalam PAT. Jadi Miss ulangi, yang Miss tekankan adalah soal-soal dan materi yang Miss berikan di PAT dan latihan soal nanti.
Nah, di sini kita mulai dari rotasi bumi. Ini akan masuk nanti. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi berputar pada porosnya. Anak-anak pernah memperhatikan globe? Nah, globe. Globe, bola bumi tiruan. Iya. Iya. Nah, kalau kalian putar, itu namanya rotasi, perputaran bumi pada porosnya. Ya? Iya, di lab science ada. Nah, untuk rotasi, apabila bumi berputar pada porosnya, pasti ada dampaknya dalam kehidupan di bumi. Iya, nanti ini kan masuk PAT juga ya, silahkan diperhatikan. Yang pertama, gerak semu harian matahari. Jadi, matahari yang kalian lihat itu kan seolah-olah bergerak dari timur ke barat ya. Padahal itu salah. Iya, yang benar adalah matahari tetap diam, tapi bumilah yang bergerak. Berputar pada porosnya. Kalau bulan memang benar mengelilingi bumi. Iya, jadi dia berputar. Berputarnya arah jarum jam. Iya, jadi nanti Miss jelaskan arahnya ya. Nah, kemudian ada perbedaan waktu di setiap daerah, itu akibat rotasi bumi, pergantian siang dan malam, pembelokan arah angin dan arah arus itu terjadi karena rotasi bumi. Nah, ini ilustrasi rotasi bumi yang mengakibatkan pergantian siang dan malam. Jadi bumi itu berputar dari sini ke sini. Jadi berputarnya berlawanan arah jarum jam ya. Ya. Nah, di sini kalian perhatikan ada dua bagian bumi. Ada bagian A, ada bagian B. Bagian A adalah bagian yang terang karena langsung terkena sinar matahari, ini mataharinya. Nah, ada bagian yang gelap yang tidak terkena sinar matahari. Nah, jadi saat ini kita berada di bagian A karena terkena sinar matahari langsung. Nanti saat sudah mulai sore, kita akan berada di bagian B. Ya. Ya. Ini planet bumi, jadi didekatkan. Ini bumi ya, bukan Merkurius. Merkurius kan ada cirinya punya kawah meteorit. Ya. Bisa ya. Iya, makanya di Indonesia ada 3. WIP, WITA, WIP. WIT. Nah, sampai sini. ...24 jam ya pergerakan bumi. Nah, kemudian untuk revolusi bumi. Kalian perhatikan revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi di sini ilustrasinya. Matahari diam di pusat. Nah, di sini kalian perhatikan ada 3 gerakan ya. Gerakan yang pertama adalah bumi berputar pada porosnya. Gerakan kedua adalah bumi berputar mengelilingi matahari. Gerakan ketiga adalah bulan mengelilingi bumi. 3 gerakan ini terjadi bersamaan. Jadi tidak bergantian tetapi bersamaan. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Paham? Ya. Iya, jadi bumi berputar pada porosnya, sekaligus dia mengelilingi matahari, sekaligus juga bulan mengelilingi matahari, mengelilingi bumi. Oke, kalau misalnya bumi berhenti berputar, maka bumi akan tertarik oleh gaya gravitasi matahari dan tertarik. Nah, kalian tahu kan matahari itu panas. Apabila semakin dekat dengan matahari, maka planet tersebut akan hancur. Ya, jadi itu fungsinya kenapa bumi selalu bergerak. Planet dalam tata surya juga sama. Mereka bergerak mengelilingi tata surya matahari untuk menghindari gaya tarikan yang lebih besar daripada matahari. Ya? Bagaimana? Bagaimana? Tidak bisa, karena kan matahari punya gaya gravitasi yang besar.
Oke, untuk Merkurius. Merkurius itu memang dekat, tapi tidak sedekat yang dapat mengakibatkan dia meledak. Jadi kita bilangnya dekat, tapi tidak terlalu dekat. Sehingga panasnya itu masih tidak memungkinkan untuk meledakkan suatu planet. Ya? Ya? Iya. Nah, kalau meleleh mungkin ada perubahan dari bentuk, karakteristik, dan juga nanti susunannya. Ya? Sudah paham untuk anak? Oke. Di semua planet, nah di sini untuk semua planet ada air atau tidaknya, di sana Miss belum sampai melihat penelitiannya. Mungkin di bumi, baru yang diketahui itu di bumi, Uranus, Neptunus. Ya. Nah, seharusnya mungkin di setiap planet itu ada, cuma penelitiannya mungkin lebih jauh, belum sampai ke sana. Ya? Air. Ya. Nah, di sini kalian perhatikan, setelah itu ada yang namanya revolusi bumi yang dijelaskan tadi. Perputaran bumi mengelilingi matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari pasti mengakibatkan dampak dalam kehidupan di bumi. Nah, dampaknya ada gerak semu tahunan matahari, perbedaan waktu lama siang dan malam, kemudian pergantian musim. Indonesia punya berapa musim? 2. Ya. Nah, jadi dari musim kemarau ke musim hujan itu kan ada pergantian. Iya, karena ada pemanasan global seperti yang mengakibatkan. Karena kan wilayahnya nanti. Berputarnya itu tidak sembarangan berputar, ada rutenya. Nah, kalau di Indonesia itu hanya memungkinkan 2 musim. Ya. Kalau daerah yang dekat kutub mungkin 4 bisa. Ya. Nah, ya, tidak. Nah, untuk Gunung Jayawijaya di puncaknya kan ada salju. Nah, salju itu terbentuk karena suhunya itu tinggi, suhunya rendah, maaf. Semakin dekat, kalian masih ingat lapisan atmosfer? Nah, semakin tinggi lapisan tersebut, suhunya makin rendah. Iya, jadi nanti tergantung ketinggian suatu daerah tuh di lapisan mana. Siapa bilang? Oke, itu yang maksudnya Pangea ya. Ya, nah untuk Pangea itu walaupun dulu 1 pasti kan ada koordinatnya ya. Nah, kemungkinan itu mungkin ada Indonesia yang tidak termasuk ke daerah bersalju. Ya. Nah, lanjutkan ya karena di sini waktu kita terbatas dan harus membahas banyak bab untuk PAT-nya. Nah, di sini kalian perhatikan ada pergerakan bulan. Pergerakan bulan itu dapat mengakibatkan 2 hal. Ini juga masuk di PAT. Yang pertama, pasang surut air laut. Yang kedua, fase bulan. Nah, setiap malam kalau kalian perhatikan, bentuk bulan di langit itu berbeda-beda. Kadang kalian melihat bulan purnama, kadang kalian melihat bulan sabit, kadang kalian melihat bulan baru. Itu terjadi karena bulan bergerak mengelilingi bumi. Contohnya, ya, jadi sini kalian bayangkan ini adalah matahari ya. Matahari, ingat kalian hanya bisa melihat bulan kalau bulan memantulkan cahaya matahari. Itu konsepnya. Nah, sekarang kalian perhatikan, ini bulan di titik A, ini bumi. Nah, kita anggap Indonesia berada di titik B. Ini ya. Nah, kalian perhatikan cahaya matahari itu hanya mengenai bagian kanan bulan. Sedangkan bagian kiri tidak terkena. Berarti kita yang ada di kiri bulan tidak dapat melihat cahaya bulan. Sehingga kita dari bumi hanya bisa melihat bulan baru. Bulan baru itu tidak ada bulannya. Ya. Ya. Itu namanya
fase bulan baru. Ada bulan, tetapi tidak nampak karena tidak memantulkan cahaya matahari. Ya, iya. Nah, itu nanti ada tanggalnya. Bisa dibaca nanti di buku IPA-nya. Di sana sudah diberikan keterangan tanggal-tanggalnya. Ya. Nah, di sini kalian perhatikan untuk bulan purnama. Bulan purnama ketika bulan ada di titik C ini. Misalnya Indonesia ada di titik D ini. Kalian perhatikan titik C, bagian kanan bulan itu terkena sinar matahari. Sehingga bisa memantulkan cahaya matahari. Sehingga kalian dapat melihat bulan tersebut penuh dari posisi C. Jadi Indonesia kan, bumi kan berputar pada porosnya juga. Ya. Nah, itu ya untuk pergerakan bulan. Ingat, dampaknya ada dua, pasang surut dan fase bulan. Gerhana bulan, sekarang dijelaskan. Ya, di sini ada yang memilih makalah kasus gerhana bulan. Oke, ada 3 siswa. Yang lainnya? Ada yang memilih di Zoom meeting gerhana bulan? Oke, berarti baru ya? Saya tadi agak nge-lag, Miss. Apa pertanyaannya, Miss? Ada yang memilih kasus gerhana bulan di makalahnya? Saya gerhana matahari. Oke, gerhana matahari dari Clarence. Oke, Levi gerhana bulan ya. Nah, sekarang kita pelajari. Nah, mungkin anak-anak yang membuat makalah gerhana bulan sudah paham tentang gerhana bulan. Jadi di sini gerhana bulan, ingat ya, gerhana itu adalah proses di mana cahaya matahari dihalangi oleh suatu benda langit. Nah, benda langit yang kita pelajari di sini ada 3, matahari, bumi, bulan. Ingat ya, yang kalian pelajari matahari, bumi, bulan. Pada gerhana bulan, diperhatikan dulu, posisinya adalah matahari, bumi, bulan. Jadi bumi di sini menghalangi cahaya matahari yang seharusnya mengenai bulan. Bulannya tidak terlihat karena kan tidak ada cahaya yang dipantulkan. Itu gerhana bulan juga, nanti itu di fase panumbra. Panumbra ya. Kalian perhatikan dulu di sini, ingat ya konsepnya, kita di bumi bisa melihat bulan kalau bulan memantulkan cahaya matahari. Itu konsepnya dulu. Nah, sekarang kalian perhatikan bulan itu kan mengelilingi bumi. Kita anggap Indonesia ada di titik A ini. Ya. Jadi, ketika fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah posisi bulan. Ketika bulan memasuki posisi 1, ya kalian perhatikan, di sini yang terkena sinar matahari kan ini, bagian yang Miss Archer ya. Ya, setengah saja. Berarti nanti kalian dari bumi hanya melihat setengah cahaya bulan. Kemudian ketika bulan memasuki fase 2, kalian sudah bisa melihat bahwa cahaya bulan mulai meredup. Fase 3 juga sama, di fase 4 ini benar-benar total hilang cahayanya. Hilang karena cahaya yang seharusnya dikenai ke bulan itu ditutupi oleh bumi. Jadi bumi menghalangi cahaya dari matahari. Tidak ada cahaya yang ditangkap oleh bulan, tidak ada cahaya yang dipantulkan. Kita tidak bisa melihat bulan. Iya, jadi ini tidak berjam-jam ya, tapi beberapa menit saja prosesnya. Jadi dari yang seharusnya bulannya kalian lihat penuh seperti ini, pada fase 1 mungkin hilangnya segini. Fase 2 seperti ini, fase 3 sampai fase 4 hilang seluruhnya. Hitam semua. Ya, nanti di fase 5 itu mulai tampak terang lagi. Fase 6 lebih terang, fase 7 itu akhir dari gerhana bulan. Maka nanti bulannya kembali ke posisi, ke bentuknya semula. Terlihat dari itu karena posisi Indonesia. Ya, jadi kalau kalian masih bisa melihat bulan, mungkin di sini Indonesia ada titik A. Di titik sini ya, di titik A di sini misalnya. Nah, misalnya Indonesia di sini, lalu matahari di sini, ya bulan di sini misalnya. Kan masih terlihat bulan. Walaupun masih siang. Ya? Iya. Bulan kan mengelilingi matahari. Maaf, mengelilingi bumi. Jadi dia iya, jadi jika kalian misalnya ambil foto di langit, pergerakan bulan, kalian bisa mengamati pergerakannya di langit.
Tidak, dari luar. Jadi dari ukurannya kecil. Jadi ada lintasannya, lintasan bulan. Ya. Nah, itu untuk gerhana bulan. Gerhana matahari, kalian perhatikan, posisinya matahari, bulan, bumi. Kalau tadi bumi yang menghalangi bulan, sekarang bulan yang menghalangi bumi. Ya. Nah, di sini untuk gerhana matahari ada dua jenisnya, gerhana total, gerhana sebagian. Nah, untuk gerhana total ini ya ada dua bagian. Bagian yang paling gelap di nomor 1, di nomor 2 bagian yang lebih terang sedikit, lebih redup. Di bagian 1 itu mengalami gerhana total dulu. Bagian 2 itu gerhana matahari sebagian. Ya? Tidak. Jadi gerhana matahari itu tidak tiap bulan, tapi tiap beberapa tahun. Nah, itu tidak tentu, tergantung dari lintasan bulan terhadap bumi dan posisi Indonesia juga. Ya, Hana? Iya, jadi kalian perhatikan ya, nanti bentuknya ini gambar fenomena gerhana matahari cincin. Jadi gerhana matahari cincin terjadi karena ini, yang hitam ini adalah bulan. Bulan yang menutupi cahaya dari matahari. Ya? Nah, itu Miss belum melihat mungkin ya kejadian. Yang Gabriel maksud tadi apa? Oke. Nah, mungkin mirip seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah contoh gambar gerhana matahari cincin. Jadi posisinya ingat matahari, bulan, bumi. Pada daerah yang lebih gelap, itu terjadi gerhana matahari total, berarti benar-benar mataharinya tertutup oleh bulan. Karena di sana kan ada pemancaran cahayanya ya. Jadi cahaya di sini tidak semuanya ditutupi oleh bulan. Di sini saja, di daerah 1, 2. Misalnya di daerah A di sini misalnya, dia tidak melihat gerhana matahari. Karena kan tidak ditutupi oleh bayangan bulan. Bisa. Jadi yang terkena gerhana matahari itu adalah daerah yang tertutupi oleh bayangan bulan. Oke, untuk gerhana matahari, kalian disarankan tidak melihatnya dengan mata langsung. Jadi harus menggunakan kacamata atau mungkin pelindung mata. Itu karena radiasinya keras. Ya? Mungkin tidak buta, lebih ke silau. Mungkin bisa, tapi mungkin lebih untuk mengurangi dampaknya, lebih baik kita menggunakan kacamata. Kan ada kacamata khusus untuk melihat biasanya. Tidak panas, tapi sinar UV-nya, radiasinya. Ya. Ya. Iya, tapi nanti yang berpengaruh itu adalah sinar UV-nya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita punya 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya, kita selesaikan dulu. Ya. Anular, gerhana matahari anular, cincin maksudnya. Gerhana matahari cincin, oke, itu yang cincin maksudnya, ya. Gerhana anular itu adalah gerhana matahari cincin. Nah, di sini kalau tidak ada pertanyaan, nah untuk kalian, untuk latihan soal persiapan PAT, coba dibuka LMS-nya, di sana sudah disediakan latihan soal untuk kalian.
Miss, filenya diganti, Miss. Itu kan tadi 29 halaman, ini 39. Iya, sudah Miss sediakan di sana ya. Jadi di buka LMS-nya, di bagian bawah ada bumi, bulan, dan pergerakannya. Bisa di-download PowerPoint-nya di sana. Ya, Ya, Miss. Oh, itu materinya. sudah ya, sudah Miss sediakan di LMS. Nah, untuk tugasnya Berarti ini ya. satunya lagi nggak? Iya, satunya lagi yang berkaitan dengan pergerakan bulan dan bumi. Nah, untuk soal yang kalian kerjakan, dibuka di LMS-nya, di sana ada latihan soal, 10 soal esai. Silahkan dikerjakan, boleh diketik, boleh ditulis tangan. Nah, jawabannya itu sudah tersedia dari materi PPT yang disediakan, dan juga bisa kalian cari di buku IPA atau internet. Iya, latihan soal tata surya. Paling lambat dikumpulkan hari Senin depan jam 8 pagi. Selasa atau Senin, Miss? Maaf, Selasa ya, Selasa depan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Depan itu, tapi tetap dikumpulkan. Tidak, Miss. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, oke. Nah, untuk kisi-kisinya, ingat dikerjakan ya latihan soalnya, karena Miss ambil soal juga dari latihan soal tadi, dari kuis sebelumnya juga. Kuis di lapisan bumi juga. Ya. Iya, jadi nanti Miss ambil soal dari latihan soal tata surya dan lapisan atmosfer nanti. Tidak ada, ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan untuk PAT-nya atau dengan tugas-tugasnya? Gitu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke. Kalau tidak ada, karena di sini sudah menunjukkan, ya, ini Mas. Bagaimana? Nah, untuk Saturnus itu cincinnya dibentuk oleh awan. Ya, awan-awan yang melilingi Saturnus itu membentuk lintasan cincin. Pluto tidak termasuk ke dalam planet tata surya karena ukurannya sangat kecil kalau kita bandingkan dengan planet yang lain dan letaknya sangat jauh. Lebih kecil, lebih besar lagi. Dibilang satelit tidak bisa karena satelit itu harus mengitari planet kan. Nah, Pluto kan tidak mengitari planet. Dia disebut planet juga tidak bisa. Jadi mungkin lebih ke benda langit yang lain. Ya. Ya di Fania mungkin ya. Ya. Ya, jadi ingat ya, bintang planet beda. Dalam tata surya hanya ada satu bintang yaitu matahari. Ya. Bintang yang kalian lihat itu kemungkinan adalah planet lain yang memantulkan cahayanya. Iya, ada matahari lain di tata surya yang lain. Ya. Nah, itu Miss kurang setuju karena belum ada penelitian resminya. Ya. Oke, 2006. Ya. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya Divan ya. Iya, jadi setiap planet, khususnya bintang, itu pasti punya gangguan-gangguan. Seperti sunspot, flare, letupan, lidah api, itu gangguannya. Ya. Itu beda lagi ya. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Untuk anak-anak ingat belajar untuk PAT-nya, jangan terlena dengan liburan ya, karena setelah liburan kan kalian PAT. Ya. Nah, untuk hari ini Levi bisa bantu mungkin doa Levi. Ya, silakan. Anak-anak yang di sekolah silahkan persiapkan diri untuk berdoa ya.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perkataan hari ini. Sebentar lagi kami akan selesai pelajaran fisika. Tuhan berkati kami agar kami bisa mengerti dan mengingat pelajaran yang telah disampaikan Miss Anis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Lesti untuk bantuannya. Nah, untuk Temira, latihan soalnya jawabannya secukupnya sesuai dengan pertanyaan ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih, Miss. Makasih, Miss.